Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Saat ini saya sedang berada di kota Zurich, di mana saya ingin berbagi kepada sahabat dimanapun kalian berada, bagaimana suasananya menjelang Natal di tahun 2024 ini. Jadi kalau malam hari tentu saja lampu-lampu hiasan Natal sudah pada menyala. Nah, untuk lengkapnya silahkan diikuti videonya. Zurich adalah kota terbesar yang ada di negara Swiss ini. Jadi suasananya sangat ramai ya, apalagi kalau mau menjelang Natal. Masyarakat di sini karena kebanyakan mayoritasnya beragama Kristen, maka mereka mempersiapkan Natal. Untuk merayakannya kita akan bisa merasakan ya suasananya seperti apa. Nah teman-teman, biasanya kalau menjelang hari Natal atau dari akhir bulan November sampai nanti sebelum Natal di bulan Desember, maka di kota-kota besar ada pasar Natal tentunya, dan juga biasanya kalau di negara Swiss itu hari Minggu tokonya tutup. Namun kalau menjelang khusus untuk Natal, maka ada hari Minggu pun toko buka. Karena masyarakatnya memang banyak sekali berbelanja untuk persiapan hari Natalnya. Tepat di depan saya ini adalah bangunan stasiun kereta api yang ada di kota Zurich. Jadi jika teman-teman mengunjungi kota Zurich dengan mempergunakan kereta, maka hanya keluar dari stasiun keretanya, menyeberang jalan ya, seperti yang banyak juga orang lakukan ini. Tepat di depannya, saya akan lanjutkan keliling kameranya, maka ini adalah Bahnhof Street, jalan yang terkenal dengan luxury tokonya ya. Jadi setiap tahunnya ini jalan ini diberi hiasan ya sepanjang jalan dengan lampu-lampu Natal yang bergantung kelap-kelip seperti turun dari langit. Jadi hanya malam hari kita bisa melihat keindahan ini. Saya membuat video ini khusus untuk sahabat yang menanyakan bagaimana situasinya di malam hari. Karena kalau di siang hari kan lampunya nggak kelihatan ya. Dan biasanya kalau di kota besar itu ada juga kendaraan yang bernama tram. Nah itu yang baru kita lihat, berlalu lalang kendaraan, sehingga untuk yang mengendarai kendaraan umum akan lebih mudah karena koneksinya banyak. Sementara saya pernah bilang kan, kalau kita datang dengan mengendarai kendaraan pribadi, maka teman-teman bisa bayangkan situasinya crowded juga seperti ini walaupun tertib. Hanya kita harus mengetahui betul-betul peraturan yang ada di negara ini, karena untuk tram juga ada line-nya khusus ya, lantas juga untuk bis, bahkan untuk sepeda juga di sini mempunyai line khusus. Kalau kalian atau saya sendiri ya, karena hidupnya di daerah pedesaan, maka kalau datang ke kota Zurich dengan mempergunakan mobil sendiri, bingung ya. Bingung jalannya seperti ini teman-teman. Jadi kita harus betul-betul mengetahui. Dan juga untuk parkir itu tidak mudah, apalagi di senternya ya, di pusat kotanya itu mencari parkir tidak mudah. Ada memangnya banyak sekali parking house, jadi tempat-tempat parkirnya itu ada, tapi karena banyak pengunjung maka kita akan berebutan ya, seperti itu. Kadang-kadang sudah pada penuh sehingga kita harus keliling-keliling. Tepat di dalam ruangan yang tadi teman-teman lihat di main station atau stasiun kereta api di Zurich ini, setiap tahunnya juga ada pasar Natal. Nah, di video sebelumnya saya pun sudah memperlihatkan kepada teman-teman, namun kondisinya siang hari. Sekarang ini malam hari ya, maka saya pun akan sedikit
memperlihatkan kembali bagaimana suasananya di malam hari Christmas market yang ada di Hauptbahnhof atau di main station di kota Zurich. Nah, itu yang di depan adalah pohon Natal tertinggi yang ada di kota ini, yang dihiasi oleh coklat lin. Saya akan terus berjalan sedikit ya, melihat lebih dekat apa saja yang ada di kios-kios atau stand-stand di pasar Natal ini. Ada yang menjual ini adalah duf ya, jadi kayak candle ada, tapi dengan warna-warni ya. Ada juga dupa ya di sini dijual. Di depan sana ada aneka macam teh, ada juga kerajinan tangan ya. Ini untuk, nah ini dia. Untuk hiasan di bawah pohon Natal juga bagus ya. Nah, jadi memang kalau semakin malam itu akan lebih banyak pengunjungnya. Dan ini teman-teman yang very special, ini Italian nougat stracciatella, tapi nougatnya segede gini ya. Jadi kalau belinya itu kilo kayak gitu. Dan something sweet dari Italia juga ada di sini. Lampu yang cantik yang terbuat dari kristal Swarovski juga menyala. Di video sebelumnya sinarnya tidak begitu kelihatannya karena kembali lagi waktu itu saya membuatnya di siang hari. Ini suasana malam hari di Hauptbahnhof atau stasiun kereta terbesar di kota Zurich. Di sini pun saya akan menginformasikan kalau saat ini di kota Zurich saljunya sudah pada meleleh. Namun di tempat tinggal saya di Zurich Oberland saljunya masih tetap ada karena memang daerah di mana saya tinggal lebih tinggi datarannya dibanding dengan center kota Zurich. Nah teman-teman, jadi enaknya kalau mengunjungi kota besar itu kita pakai saja kendaraan umum. Karena di negara Swiss kemanapun kita pergi, sampai ke puncak pegunungan pun kendaraan umumnya ada ya. Apalagi kalau ke kota besar seperti ini kita lebih nyaman, nggak usah mikir tempat parkir. Dan kita bisa mempergunakan kendaraan umumnya itu sampai jam 12 malam. Selalu ada kereta, bis atau tram sampai jam 12 malam. Dan bagi sahabat yang masih bingung ya untuk membeli tiket, kalau kalian akan menaiki kereta, bis, tram, maka ini salah satunya mesin-mesin otomatis, kita bisa membeli tiketnya di sini. Nah ini dia ya, kita tinggal touchscreen, kita tinggal menulis dari tujuan kita mau kemana dan kemana, nanti harganya pun akan ada. Dan di sana terpampang besar sekali screen yang menulis timetable serta juga jurusan kereta yang akan pergi. Jadi di sini tuh sangat mudah sekali untuk traveling. Kalian tidak usah khawatir ya. Dan kalau di kota-kota besar kebanyakan orang pun mengerti bahasa Inggris. Walaupun di negara Zurich, di negara Swiss khususnya di kota Zurich,
masyarakat di sini berbicara bahasa Swiss Jerman. Namun yang kalian perlukan untuk traveling ke negara Swiss, untuk liburan ke negara Swiss dengan memakai bahasa Inggris pun sudah oke, sudah cukup ya teman-teman. Dari lantai dasarnya saya akan menuruni eskalator ini dan akan juga memperlihatkan kepada kalian kalau di bawah sini tuh banyak sekali pertokoan atau restoran. Nah, biasanya kalau hari Minggu di tempat lain ya, termasuk juga kota Zurich, itu toko banyak yang tutup atau juga restoran itu banyak yang tutup. Namun di main station kota Zurich ini, ada juga di kota-kota lainnya ya, yang namanya main station walaupun hari Minggu itu buka ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mencari sesuatu di hari Minggu di mana semuanya pada tutup, maka datang aja ke stasiun kereta. Di sana pasti kalian menemukan toko yang buka dan bisa membeli apa yang kalian perlukan. Dan tentu saja jalur kereta atau gate kereta itu tidak hanya di lantai atas saja ya. Di sini pun mempunyai kereta di bawah tanah. Dan hari ini karena kereta yang akan saya tumpangi untuk pulang ke rumah pun ada di bawah. Nah ini ya teman-teman, jadi suasananya seperti apa. Sehingga bagi sahabat yang akan mengunjungi negara Swiss tanpa melalui travel agent ya, jadi kalian traveling sendiri ke negara ini, kalian bisa melihat dan ada gambaran kira-kiranya seperti apa kalau traveling ke kota Zurich sendiri. Saya akan terus menuruni tangga dan menuju kereta yang ada di gate yang saya perlukan. Nah ini ya sudah ada keretanya, tapi ini jurusannya lain. Di sini pun perlu kalian ingat kalau di negara Swiss kebanyakan keretanya on time. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian terlambat 1 menit pun. Karena nah seperti ini ya, akan selalu on time. Ini adalah suasana di underground atau di bawah tanah stasiun kereta di kota Zurich. Sekali lagi teman-teman ya, on time. Jadi kalau kereta berangkat jam 19.00, maka kalian harus ada di gate-nya itu sebelum jam tersebut. Minimum 2 menit sebelum jam tersebut ya. Jadi kita sudah menunggunya. Kalau kalian telat 1 menit saja, maka kereta yang akan kalian pakai itu sudah pergi duluan. Jadi ingat ya teman-teman, Swiss adalah salah satu negara yang betul-betul punktui atau selalu on time, dan jangan dipakai jam karet kalau di sini. Selama berpuluh-puluh tahun saya hidup di negara Swiss ini, maka sampai hari ini yang namanya kriminal itu sangat jarang sekali ya, apalagi dulu puluhan tahun sebelumnya. Yang namanya di negara Swiss itu kalau kita naik kereta lantas juga kita ketinggalan sesuatu di dalam kereta, itu barang yang ketinggalan pasti akan kembali. Caranya adalah dengan menghubungi kereta, maksudnya konter di salah satu stasiun kereta, dan kita melaporkan kehilangan apa, naik kereta jurusan mana, dan kira-kira jam berapa. Namun hari ini teman-teman berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana saat ini banyak sekali pendatang yang hidup ya atau juga berkunjung ke negara Swiss ini. Mereka datang dari berbagai negara lainnya. Jadi tingkat kriminal atau kehilangan atau pencurian itu lebih dari sebelumnya. Walaupun sampai saat ini kalau kita pulang malam itu masih aman-aman saja. Tetap berhati-hati. Saya sarankan kepada teman-teman yang akan mengunjungi kota Zurich, selalu tetap waspada. Kita tidak tahu ya niat orang itu bagaimana.
Namun kalau saya bandingkan dengan negara-negara lainnya, negara tetangga aja ya seperti Italia atau Perancis ya seperti itu atau Jerman, maka di negara Swiss akan lebih safe, akan lebih aman kita rasakan. Sekali lagi di sini saya akan garis bawahi, kita harus selalu tetap waspada. Karena di negara Swiss hari ini banyak sekali pendatang yang sudah terbukti dan yang sudah jelas mereka banyak membuat masalah termasuk kriminal. Ini adalah kereta yang akan saya tumpangi ya, sudah datang betul-betul on time. Dan saya pun ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasana di dalam kereta. Jadi di sini itu nggak usah takut ketinggalan kereta ya, kalau kita sudah ada di depan seperti ini, tinggal antri rapi saja. Dan kereta ini tingkat 2 ya, saya akan masuk ke tingkat, nah di atas tuh tingkat 2, di bawah sini juga ada yang kosong kok, jadi saya duduk di bawah aja. Begini suasananya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.